Kerajaan-kerajaan di Kalimantan Selatan. 1. Kerajaan Banjar. Cikal bakal Kerajaan Banjar. Menurut legenda, di wilayah Banjar pernah berdiri sebuah negara bernama Kerajaan Dipa yang dipengaruhi kebudayaan Jawa. Kerajaan ini diperintah oleh Empu Jatmika yang bergelar Maharaja di Candi. Konon, pusat kerajaannya berada di Pulau Hujung Tanah. Angkatan perang kerajaan ini yang dipimpin Megatsari kemudian menaklukkan daerah-daerah sekitarnya, seperti Batang Tabalong, Batang Balangan, dan Batang Patap. Sementara itu, pasukan lainnya yang dipimpin Tumenggung Tatajjiwa melakukan penaklukan ke Batang Aloy, Batang Hamadit, dan Labuhan Amas. Empu Jatmika kemudian digantikan oleh Puteri Tunjung Bueh yang bersuamikan Suryanata, seorang pertapa dari Majapahit. Maharaja Suryanata memperluas wilayah kerajaan Dipa dengan menaklukkan Sukadana, Sanggau, Sambas, Batang Lawai, Kota Waringin, Pasir, Kutai Karasikan, dan Berau. Semua wilayah yang baru saja disebutkan itu tunduk kepada negara Dipa. Selanjutnya yang memerintah negara Dipa secara berturut-turut adalah Suryagangga Wangsa, Raden Charang Chahlen, dan Raden Sari Kaburangan. Setelah memerintah selama setahun, Raden Sari Kaburangan memindahkan pusat pemerintahan ke Muara Hulah dan nama kerajaan berganti menjadi Kerajaan Daha. Sementara itu, sumber lain menyatakan bahawa sebuah serangan dari Jawa mengakhiri Kerajaan Dipa dan digantikan oleh Kerajaan Daha dengan Raden Sari Kaburangan sebagai rajanya. Kesultanan Banjar atau Banjarmasin diperkirakan berdiri pada tahun 1526 dan merupakan penerus Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Menjelang berakhirnya Kerajaan Daha, negeri itu diperintah oleh Maharaja Sukarama yang digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Meskipun demikian, yang lebih berhak atas singgasana kerajaan sesungguhnya adalah Pangeran Samudera, cucu Maharaja Sukarama dan kemenakan Pangeran Tumenggung. Karenanya, Pangeran Samudera memunculkan pemberontakan demi menuntut haknya. Semenjak masa mudanya Pangeran Samudera telah pergi mengasingkan diri. Ia kemudian dinobatkan sebagai raja di Banjar oleh Patih Masih Balid, Muho, Kuin, dan Balitong. Pangeran Samudera dengan dukungan Demak melancarkan serangannya ke negara Daha yang diperintah pamannya. Akhirnya, Pangeran Tumenggung berhasil dikalahkan dan menyerah kepada Pangeran Samudera. Setelah menderita kekalahan, Pangeran Tumenggung melarikan diri ke pedalaman dengan diiringi para pengikutnya. Sementara itu, Pangeran Samudera naik takhta sebagai raja pertama Kerajaan Banjar. Ia merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam dan selanjutnya bergelar Sultan Suryan Shah. Penguasa Banjar yang juga dikenal sebagai Sunan Batu Habang ini memerintah hingga tahun 1550. Dikarenakan pengaruh Demak, struktur pemerintahan Banjar menjadi mirip dengan Jawa. Pada abad ke-16, Banjar telah meluaskan pengaruhnya hingga Sukadana, Kota Waringin, dan Lawai. Ketiga kawasan tersebut mengirimkan upetinya secara teratur ke Banjar. Banjarmasin tumbuh pula menjadi pusat perdagangan yang ramai sehingga menarik perhatian suku-suku bangsa lain di Kepulauan Nusantara untuk bermigrasi ke sana. Perkembangan Kerajaan Banjar.
Kerajaan Banja mengalami masa kejayaan di abad ke-17 sebagai hasil perdagangan lada. Sebelumnya, Banjarmasin merupakan negara bawahan Demak yang telah membantunya mengalahkan Daha. Namun, ketika kekuasaan Demak runtuh dan beralih ke Pajang, mereka tak lagi bersedia membayar upeti kepada kerajaan di Jawa tersebut. Semasa pemerintahan Sultan keempat, Mustain Billah, tahun 1595 hingga tahun 1620, Tuban berupaya menegakkan supremasi kekuasaannya di Banjar. Namun, ekspedisi militer ini berhasil digagalkan. Sultan Mustain Billah juga dicatat telah memindahkan ibu kota kerajaannya dari Queen ke Martapura. Ketika Sultan Agong, tahun 1613 hingga tahun 1645, dari Mataram naik takhta, ia berniat melebarkan payung kekuasaannya hingga ke Kalimantan. Pada tahun 1622, Sultan Agong menaklukkan kerajaan Sukadana yang terletak di Kalimantan Tenggara. Tentu saja, Mataram kini dirasa menjadi ancaman bagi Banjar yang kemudian mengembangkan kekuatan militernya sebagai langkah antisipasi. Seiring dengan berjalannya waktu, Mataram makin melemah dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Banjar. Oleh kerana merasa kuat dari segi militer dan ekonomi, Banjar melebarkan kekuasaannya pada tahun 1636 hingga ke Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir dan Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam, Kintab dan Swarangan. Intrik-intrik di kerajaan Banjar dan masuknya campur tangan kolonialisme Belanda. Saat Sultan Banjar ke-6, Saidullah, tahun 1637 hingga tahun 1642 wafat, putranya yang bernama Amirullah Bagus Kusuma belum dewasa sehingga pamannya diangkat sebagai walinya dengan gelar Panembahan Ratu. Pamannya juga memakai gelar Sultan Riayatullah tahun 1642 hingga tahun 1660. Ia menyerahkan kekuasaan kepada kemenakannya pada tahun 1660. Sultan Amirullah Bagus Kusuma hanya sempat memerintah 3 tahun kerana dikudeta oleh Pangeran Suryanata II, pamannya yang lain. Penguasa baru ini menyandang gelar Sultan Agong tahun 1663 hingga tahun 1679 dan memindahkan ibu kotanya ke Sungai Pangeran, Banjarmasin. Kendati demikian, ia berbagi kekuasaan dengan Sultan Riayatullah yang memerintah dari Martapura. Pembagian kekuasaan ini berlangsung hingga tahun 1666 saat Riayatullah wafat. Amirullah berhasil merebut kembali takhtanya pada tahun 1679 dan menjadi sultan untuk kedua kalinya. Intrik yang melanda kerajaan Banjar tidak berhenti sampai di sini saja. Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning wafat pada tahun 1734 saat putera mahkota yang bernama Muhammad Aliuddin Aminullah masih belum dewasa. Oleh kerana itu, Sultan Tamjidullah I tahun 1734 hingga tahun 1759, pamannya diangkat sebagai wali.
Meskipun demikian, Aminullah merebut kekuasaan dari pamannya itu pada tahun 1759, tetapi saat Sultan Aminullah wafat 2 tahun kemudian, putera-putranya juga belum dewasa sehingga kekuasaan Banjar beralih kembali kepada Tamjidullah I dengan putranya, Pangeran Natadilaga, sebagai wali bagi Pangeran Amir, iaitu putera Sultan Aminullah yang belum dewasa. Waktu itu, seluruh putera Sultan Aminullah mati dibunuh oleh Pangeran Natadilaga, dan hanya tersisa Pangeran Amir yang kemudian melarikan diri ke pasir. Pangeran Natadilaga yang bertindak sebagai wali ternyata tidak bersedia menyerahkan takhta kepada Pangeran Amir dan melakukan pembantaian terhadap keturunan Sultan Kuning. Ia lalu mengangkat dirinya sebagai penguasa Banjar dengan gelar Tahmidullah II, tahun 1761 hingga tahun 1801. Pangeran Amir yang berhasil melarikan diri ke pasir tidak tinggal diam dan berupaya merebut kembali takhta yang menjadi haknya. Dengan didukung oleh pamannya, Arong Torawa, seorang keturunan Bugis, Pangeran Amir melancarkan serangan ke Kayu Tangi, pusat pemerintahan Banjar saat itu. Untuk mengalahkan Pangeran Amir beserta sekutu-sekutunya, Tahmidullah II mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1787. Berkat bantuan Belanda, Pangeran Amir berhasil ditangkap pada tanggal 14 Mei tahun 1787 dan diasingkan ke Sri Lanka. Kaum keturunan Sultan Kuning dirasakan sebagai ancaman oleh Sultan Tahmidullah II. Oleh karenanya, ia tetap mengharapkan dukungan Belanda, tetapi bukan sebagai atasan melainkan taman terhadap orang-orang yang mengincar takhtanya. Kontrak politik yang ditandatanganinya pada tahun 1787 berisi: Kerajaan Banjar menyerahkan daerah pasir, pulau laut, Tabaniau, Mendawai, Sampit, Pembuang, dan Kota Waringin kepada VOC. Sultan selaku bawahan Belanda memiliki daerah sendiri yang berada langsung di bawah pemerintahannya. Calon pewaris kesultanan, yakni Putera Mahkota, dan Perdana Menteri, yakni Mangkubumi, harus diangkat dengan persetujuan VOC. Kesultanan Banjar untuk seterusnya akan diperintah oleh keturunan Pangeran Natadilaga, Sultan Tahmidullah II. Seolah-olah pasal-pasal perjanjian di atas menguntungkan Belanda, tetapi sesungguhnya yang paling banyak menuai manfaat adalah Sultan Tahmidullah II sendiri. Belanda berdasarkan kesepakatan di atas wajib mengamankan posisi Sultan, tentunya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, penempatan pasukan penjaga keamanan di Pulau Laut demi mengamankan kawasan tersebut dari para bajak laut Sulu memakan biaya yang tak sedikit. Karena itu, Belanda mengadakan pembaharuan kontrak pada tahun 1797, namun isinya tetap membawa kerugian dan merendahkan VOC. Sultan diam-diam berupaya mematahkan belenggu ekonomi VOC di kerajaannya dengan menyabut hasil lada yang sangat diminati oleh Belanda. Ia secara bertahap dengan sengaja menurunkan hasil lada kerajaannya. Tumbuhan lada dimusnahkannya tanpa sepengetahuan VOC. Oleh kerana tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, Belanda tidak begitu memperdulikan Banjar lagi semenjak tahun 1809.
Kendati demikian, perjanjian-perjanjian ini membuka pintu bagi Belanda untuk ikut campur dalam pemerintahan Banja, termasuk dalam suksesi para sultan yang akan terbukti pada masa-masa selanjutnya. Pada tahun 1811, kekuasaan atas Kepulauan Nusantara beralih ke tangan Inggeris, yang juga mengadakan kontrak politik dengan Banja. Sebagai wakil pemerintah Inggeris ditempatkan seorang residen di Banja bernama Alexander Hare. Ketika Kepulauan Nusantara dikembalikan oleh Inggeris kepada pemerintah Belanda pada tahun 1816, Belanda mengirimkan ekspedisi di bawah pimpinan J. van Boeckels untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Banja dan mengadakan lagi perjanjian dengan Banja pada tanggal 1 Januari tahun 1817. Perjanjian itu terdiri dari 32 pasal dan salah satu di antaranya berisikan penyerahan daerah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Kota Waringin, Lawai, Jelai, Pegatan, Pulau Laut, Pasir, Kutai, dan Berau, vasal-vasal Banja kepada Belanda. Perjanjian ini diperbaharui lagi pada tanggal 4 Mei tahun 1826. Saat itu, yang bertakhta di Banja adalah Sultan Adam Al-Watsiq Billah, tahun 1825 hingga tahun 1857. Berdasarkan perjanjian tersebut, Banjar tidak boleh mengadakan hubungan dengan bangsa asing lain tanpa seizin Belanda. Beberapa wilayah Kesultanan Banjar diserahkan kepada Belanda, seperti sebelah kiri hulu Sungai Barito dan sebelah kiri Sungai Martapura, iaitu daerah Antasan Queen. Sementara daerah Banja asli masih tetap berada di tangan Sultan. Meskipun demikian, Belanda ternyata kerap mencampuri roda pemerintahan Banja, terutama dalam hal penunjukan putera mahkota dan mangkubumi dengan menempatkan tokoh-tokoh yang pro kepada mereka pada jabatan-jabatan tersebut. Perjanjian tahun 1826 ini kelak diperbaharui lagi pada tahun 1845 yang mengubah batas-batas Kesultanan Banjar dan pemberian hak penambangan batu bara di Riau. Untuk menanamkan pengaruhnya di Banja, Belanda menempatkan seorang residen yang tempat kediamannya berhadap-hadapan dengan Istana Sultan. Selain itu, dibangun pula beberapa benteng seperti di Taboniau, Marabahan, dan Pulau Tatas. Tujuan pendirian benteng-benteng itu adalah memperketat pengawasan terhadap Banjar yang makin berarti nilainya di mata Belanda setelah ditemukannya tambang batu bara di Pengaron dan Banyu Hirang. Belanda memaksa Sultan Adam memberikan izin bagi penambangan batu bara. Kekuatan militer Banjar juga dilemahkan oleh Belanda kerana berdasarkan perjanjian tahun 1826, Kesultanan tidak boleh mempunyai angkatan perang sendiri. Apabila pecah pemberontakan, hanya Belanda yang berhak menumpasnya. Dengan kata lain, segenap keamanan Sultan dijamin oleh Belanda. Itulah sebabnya, hal ini membuka peluang Sultan dapat berbuat sewenang-wenang kepada bawahannya. Sementara itu, perjanjian pada tahun 1826 juga melarang kerajaan menyiksa para tahanan, serta rakyat diharuskan mendapatkan vaksinasi cacar. Sehubungan dengan penambangan batu bara di atas,
Gubernur Jenderal Rochusan pada tanggal 28 September tahun 1849 hadir di Banjarmasin dan langsung bertolak ke Pengaron guna meresmikan pembukaan tambang batu bara pertama yang diberi nama Oranje Nassau. Dalam misi khusus ini, Gubernur Jenderal membawa instruksi rahsia kepada residen Banjarmasin, Van Hengst, yang menyatakan bahawa selama kerajaan Banjar mematuhi pasal-pasal dalam kontrak politik dan tidak menghalang-halangi usaha penambangan batu bara, Belanda akan tetap menjalankan politik bersahabat dengan Banjar dan melindunginya dari segenap ancaman. Berbagai kemunduran terjadi di Banjar menjelang pertengahan abad ke-19. Pertama-tama, wilayah Banjar menjadi makin sempit akibat perjanjian yang telah dihuraikan di atas. Kedua, membengkaknya jumlah golongan bangsawan mengakibatkan luas tanah kas desa mereka bertambah sempit. Akibatnya, pendapatan kaum bangsawan makin mengecil pula. Rakyat yang saat itu belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem wang dibebani dengan berbagai jenis pajak. Dengan demikian, timbul berbagai kerawanan sosial. Kekacauan menjelang berakhirnya Kesultanan Banjar. Sultan Adam menggantikan Sultan Sulaiman yang wafat pada tahun 1825. Putera sulung Sultan Adam bernama Pangeran Abdul Rahman diangkat sebagai putera mahkota dengan gelar Sultan Muda Abdul Rahman. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan jatuh ke tangan isterinya, Nyai Ratu Komalesari, seorang keturunan rakyat biasa dari Amuntai. Ia menguasai pemerintahan dan cap kerajaan hingga mangkatnya Sultan Adam. Putera mahkota Abdul Rahman wafat pada tanggal 5 Maret tahun 1852 sehingga tidak sempat diangkat sebagai sultan. Ada sebagian pihak yang mencurigai bahawa ia diracun oleh adiknya, Pangeran Prabu Anom, yang amat dicintai oleh ibunya, Nyai Ratu Komalesari. Ada pula yang mencurigai bahawa biang keladi kematian ini adalah Kiai Adipati Danuraja. Berdasarkan kontrak politik pada tahun 1826, Belanda berhak menunjuk putera mahkota dan Perdana Menteri sehingga pada akhirnya pengaruh pemerintah kolonial tertanam makin dalam. Dengan kematian Pangeran Abdul Rahman, putera mahkota baru harus segera ditunjuk. Saat itu ada 3 calon putera mahkota, yakni Pangeran Prabu Anom, Pangeran Hidayatullah, dan Pangeran Tamjidillah. Kedudukan Pangeran Prabu Anom sebagai putera mahkota tidaklah kuat kerana ia terlalu dimanjakan semenjak kecil, sehingga gemar memeras dan menindas rakyat. Pangeran Hidayat, putera Pangeran Abdul Rahman, merupakan calon paling kuat kerana ibunya, Ratu Siti, adalah juga keturunan bangsawan, yakni puteri Pangeran Mangkubumi Nata. Sementara itu, Pangeran Tamjid merupakan putera Pangeran Abdul Rahman dengan seorang isteri keturunan Tionghoa bernama Nyai Besar Aminah. Pangeran Tamjid merupakan tokoh yang kurang popular di kalangan ulama dan bangsawan kerana gemar bermabuk-mabukan dan bergaul terlalu akrab dengan Belanda. Pangeran Tamjid pernah menulis surat tertanggal tanggal 6 Maret tahun 1852 kepada Residen Van Hengst yang menjanjikan bahawa apabila diangkat sebagai putera mahkota, ia bersedia menyerahkan wilayah-wilayah penghasil batu bara kepada Belanda dan menyanggupi hal apapun yang diinginkan pemerintah kolonial.
Sebagai pengganti almarhum Pangeran Abdul Rahman, Sultan Adam menyampaikan keinginannya kepada Residen Van Hengst pada tanggal 12 Maret tahun 1852 agar Pangeran Hidayat diangkat sebagai putera mahkota yang baru. Kehendak Sultan ini ditolak oleh Residen kerana tawaran Pangeran Tamjid dirasa lebih menguntungkan Belanda. Agar semua pihak tidak ada yang merasa kecewa, Sultan kembali mengutus Haji Syamsuddin agar mengusulkan solusi kepada Residen Belanda agar Pangeran Hidayat diangkat sebagai Sultan, Pangeran Tamjid sebagai putera mahkota, dan Pangeran Prabu Anom sebagai Mangkubumi. Meskipun demikian, Belanda tetap tidak menyetujui usul ini. Karena kedekatannya dengan Belanda, Pangeran Tamjid lantas ditunjuk sebagai putera mahkota, padahal ia sebelumnya telah menjabat sebagai Mangkubumi. Dengan demikian, Pangeran Tamjid merangkap dua jabatan sekaligus, yakni sebagai putera mahkota dan Mangkubumi. Hal ini tak pernah terjadi sebelumnya dalam tradisi Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayat, pengganti raja yang sah menjadi tersisih. Hal ini menimbulkan kekurangpuasan di kalangan bangsawan, rakyat dan ulama. Agar krisis yang tengah berlangsung ini dapat diselesaikan hingga tuntas, Van Hengst meminta pemerintah pusat di Batavia mengirimkan tambahan pasukan ke Banjar. Pangeran Hidayat ditangkap serta diasingkan ke luar Kalimantan, dan Sultan Adam dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Tamjid. Kendati demikian, Belanda tidak setuju dengan usulan ini dan Van Hengst selaku residen digantikan kedudukannya. Upaya memperjuangkan hak Pangeran Hidayat selaku pewaris takhta yang sah dilakukan oleh kaum kerabat Kerajaan Banjar. Mereka mengutus Pangeran Aminullah, Haji Isha yang bergelar Jaya Laksamana, dan 3 orang menteri menemui Gubernur Jenderal di Batavia. Meskipun demikian, upaya ini tidak membuahkan hasil apa-apa dan mereka harus pulang dengan tangan hampa. Dukungan terhadap Pangeran Hidayat makin menguat. Sementara itu, Pangeran Tamjid sendiri tidak berani tinggal di Martapura pusat pemerintahan Banjar, karena khawatir terancam jiwanya dan lebih memilih berdiam di Banjarmasin karena merasa terlindungi oleh Belanda. Roda pemerintahan Kerajaan Banjar menjadi kacau karena Pangeran Tamjid jarang hadir di ibu kota. Di tengah-tengah kondisi kacau ini, Sultan Adam di bawah pengaruh isterinya mengangkat Pangeran Prabu Anom sebagai putera mahkota pada Juni tahun 1855. Belanda tentu saja memprotes kejadian ini kerana pengangkatan putera mahkota hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Belanda. Akibatnya, Sultan Adam mencabut kembali keputusannya. Di tengah-tengah kebingungan dan keputusasaannya, Sultan Adam menulis surat wasiat yang menunjuk Pangeran Hidayatullah sebagai penggantinya. Dalam surat wasiatnya itu, Sultan Adam bahkan mengancam Pangeran Prabu Anom dan Pangeran Tamjid dengan hukuman mati apabila berani menentang pengangkatan tersebut. Belanda mengabaikan isi surat wasiat ini dan melantik Pangeran Tamjid sebagai putera mahkota pada tanggal 10 Mei tahun 1856. Demi meredakan ketegangan, Belanda mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi yang diambil sumpahnya pada tanggal 9 Oktober tahun 1856 di tempat kediaman residen.
Pangeran Prabu Anom yang dikhawatirkan bakal memancing keributan diasingkan oleh Belanda ke Banjarmasin. Sultan Adam mengkhawatirkan putera bungsunya tersebut dan memaksa pindah pula ke Banjarmasin. Kendati demikian, karena berbagai persoalan dan tekanan batin yang dialaminya, Sultan Adam jatuh sakit selama berada di Banjarmasin. Padahal ketika masih berada di Martapura, Sultan yang telah berusia 90 tahun itu sanggup menunggang kuda dan berburu rusa kegemarannya. Pada Oktober tahun 1857, penyakit Sultan Adam makin parah dan tampaknya ia akan segera meninggal. Oleh kerana itu, Sultan hendak dipulangkan ke Martapura. Isteri Sultan, Nyai Ratu Komalasari, berulang kali melayangkan permohonan kepada Residen Agar Prabu Anom diizinkan menyertai ayahnya kembali ke Martapura, kerana ia merupakan satu-satunya anak kandung Sultan yang masih hidup sehingga perlu berada di sisi ayahnya yang tak lama lagi berpulang. Meskipun demikian, Belanda tidak kunjung memberikan izin. Kondisi kesihatan Sultan Adam makin kritis pada tanggal 31 Oktober tahun 1857 dan baru saat itu ia dibawa kembali dengan perahu ke Martapura. Sultan tiba di Martapura pada tanggal 1 November dan tutup usia beberapa jam kemudian. Pangeran Prabu Anom diam-diam menyertai ayahnya ke Martapura tanpa seizin residen. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan. Oleh karenanya, residen meminjam tangan Pangeran Hidayat selaku Mangkubumi untuk menangkap Pangeran Prabu Anom yang dicurigai hendak mengangkat dirinya sebagai raja bila ayahnya meninggal, termasuk dengan jalan kekerasan sekalipun. Pangeran Hidayat berangkat ke Martapura tetapi tidak segera menjalankan tugas menangkap Prabu Anom yang diperintahkan kepadanya kerana saat itu Istana Banjar sedang dilanda kedukaan. Sebagai pengganti almarhum Sultan Adam, Belanda mengangkat Pangeran Tamjid sebagai Sultan baru dengan gelar Tamjidullah II, tahun 1857 hingga tahun 1859, pada tanggal 3 November tahun 1857 di Martapura. Pengangkatan ini ditentang oleh kaum bangsawan dan rakyat Banjar kerana berdasarkan surat wasiat almarhum Sultan telah menunjuk Pangeran Hidayat sebagai penguasa baru. Mereka merasa bahawa hal ini merupakan pelanggaran dan pelecehan terhadap adat istiadat Banjar, kerana pangeran yang lebih berhak berdasarkan tradisi justru disisihkan. Berkenaan dengan masalah Prabu Anom, Pangeran Hidayat kemudian membujuk pamannya agar menyerahkan diri dan ikut bersamanya ke Banjarmasin dengan menjanjikan jaminan keselamatan. Ternyata janji ini tidak ditepati oleh Belanda kerana begitu tiba di Banjarmasin, Prabu Anom langsung ditangkap, ditawan di Benteng Tatas, dan setelah itu diasingkan ke Jawa Barat. Pangeran Hidayat merasa kecewa dengan tindakan-tindakan Belanda yang makin banyak mencampuri roda pemerintahan Kesultanan Banjar. Permusuhan antara Pangeran Hidayat yang lebih dihormati oleh rakyat dengan Sultan Tamjidullah II beserta Belanda makin meruncing. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, Residen Belanda mendorong pernikahan anak-anak Pangeran Hidayat dan Pangeran Tamjid pada Oktober tahun 1858.
Pangeran Hidayat berhasil memperoleh tuntutan politiknya sebagai seorang mangkubumi yang memegang kekuasaan eksekutif di tangannya. Seluruh surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Sultan harus disahkan dengan meterai kerajaan oleh Pangeran Hidayat selaku mangkubumi. Dengan demikian, Pangeran Hidayat merupakan satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan perintah-perintah atau ketetapan Sultan. Berbagai upaya meningkatkan keamanan serta ketenteraman di negeri Banjar telah ditempuh, tetapi pertikaian antara mangkubumi dan Sultan meruncing kembali. Mangkubumi berupaya merongrong kekuasaan Sultan untuk menunjukkan kepada Belanda bahawa Sultan Tamjidullah Kedua tidak pandai memerintah dengan harapan agar residen memecat Sultan dan menyerahkan singgasana Banjar kepadanya. Sebaliknya, Sultan berusaha menekan kekuasaan Pangeran Hidayat selaku mangkubumi, tetapi tak berani menjatuhkannya kerana dukungan kaum bangsawan dan rakyat terhadapnya masih cukup kuat. Akibatnya, kondisi Kesultanan Banjar bukannya bertambah baik, justru makin buruk. Pemberontakan Benua Lima. Benua Lima merupakan salah satu distrik di Kerajaan Banjar yang diperintah oleh Kiai Adipati Danuraja. Wilayahnya meliputi daerah Hulu Sungai, Benua Ampat dan Margasari. Ayah Danuraja berasal dari Amuntai dan kerana jasa-jasanya kepada Kerajaan Banjar ia diangkat sebagai kepala daerah bergelar Pembakal Karim. Ia kemudian menikah dengan saudara perempuan Nyai Ratu Komala, isteri Sultan Adam. Pembakal Karim mempunyai 2 orang anak, yakni Jenal dan Galoh Arijah. Sebagai saudara ipar Sultan, Pembakal Karim dianugerahi gelar Kiai Ngabehi Jayanegara, sedangkan anaknya yang juga kemenakan Sultan digelari Kiai Adipati Danuraja. Kerana merasa dirinya masih kerabat Kesultanan Banjar, Kiai Adipati Danuraja cenderung bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya. Ia melakukan perampokan lada dan mengorganisasi penjualan budak. Hukuman mati juga dijatuhkannya, padahal itu merupakan wewenang Sultan. Kendati demikian, tak seorang pun berani mengadukannya kecuali salah seorang sepupunya yang bernama Jalil. Pengaduan Jalil kepada residen pada tanggal Agustus tahun 1854 tidak membuahkan hasil apa-apa. Jalil membenci Adipati Danuraja kerana ayahnya pernah dihukum mati oleh Adipati ini. Adipati Danuraja sendiri awalnya memihak Nyai Ratu Komalasari, namun setelah berselisih dengan Pangeran Prabu Anom, putera kesayangan Ratu, ia beralih kepada Pangeran Tamjid. Selain itu, Adipati Danuraja juga berselisih dengan Pangeran Hidayat kerana yang bersangkutan pernah menuduhnya sebagai penyebab kematian ayahnya. Jalil mula-mula memihak Sultan Tamjidullah Kedua yang memberinya gelar Tumenggung Macan Negara. Belakangan, Jalil beralih kepada Mangkubumi Pangeran Hidayat dan menjadi kepanjangan tangannya dalam merongrong kekuasaan Danuraja di Benua Lima yang pro-Sultan. Suatu rekayasa dirancang oleh Mangkubumi demi melemahkan kekuasaan Sultan di kawasan tersebut. Pada September tahun 1858, Danuraja melakukan penarikan pajak kepala di Batang Balangan, tetapi Jalil menolak membayarnya. Pembangkangan Jalil ini diadukan pada Sultan di Banjarmasin oleh Danuraja. Sultan 2 kali mengundang Jalil menghadap ke Banjarmasin,
tetapi undangan ini tidak pernah dipenuhi. Bahkan Jalil beserta pengikutnya bersiap membentengi rumah mereka dan tampaknya hendak melakukan pemberontakan. Danuraja menyiapkan 2,000 orang prajurit untuk memadamkan pemberontakan ini, tetapi dicegah oleh Residen Belanda kerana sesuai isi kontrak dengan Kerajaan Banjar, hal tersebut merupakan tanggungjawab Belanda. Danuraja tidak jadi menyerang Jalil dan kembali ke Banjarmasin. Pada saat yang bersamaan, di Masjid Batang Balangan ditempelkan selebaran yang bercap Pangeran Singosari, saudara almarhum Sultan Adam. Sebelumnya, selebaran itu dibacakan oleh penghulu masjid bernama Abdul Ghani. Isinya menyebut Sultan Tamjidullah kedua adalah penindas rakyat dan dinyatakan pula bahawa Benua Lima adalah satu-satunya daerah yang masih menerapkan hukum Islam secara murni di Banjar. Menurut selebaran tersebut, Pangeran Hidayat dianggap sebagai pelindung hukum serta agama dan rakyat diharapkan mendukungnya. Hal ini membangkitkan ketegangan di Benua Lima sehingga mendorong pihak pemerintah Kerajaan Banjar melakukan investigasi. Sultan menitahkan Mangkubumi mengadakan penyelidikan di sana, tetapi kerana Sultan dan Residen tidak begitu saja mempercayai Mangkubumi, Belanda juga mengutus orang lain menyertai Pangeran Hidayat dan membuat laporan pembanding. Begitu tiba di Amuntai, Mangkubumi bermalam di rumah Jalil dan mendengarkan pengaduan rakyat mengenai tindakan-tindakan Adipati Danuraja. Kesempatan ini dipergunakan Pangeran Hidayat memperkuat pengaruhnya di Benua Lima sebagai langkah awal menggesa Danuraja. Ia mengangkat Jalil sebagai Kiai Adipati Anom Dinding Raja dan diberi jabatan setingkat menteri dengan penganugerahan pedang beserta tombak sebagai lambang kekuasaannya. Kedudukan Jalil diperkokoh pula dengan penyerahan cap Mangkubumi dengan harapan agar ia bertindak atas nama Mangkubumi. Setelah itu, ia kembali ke Banjarmasin guna menyampaikan hal-hal yang menurutnya perlu dilaporkan. Guna menandingi pengaruh Mangkubumi, Sultan mengangkat saudaranya yang bernama Pangeran Arya Kesuma pada tanggal 28 Oktober tahun 1858 sebagai pemuka negeri Benua Lima yang baru atau pemangku kekuasaan eksekutif tertinggi di kawasan tersebut dengan harapan dapat mengawasi sepak terjang Pangeran Hidayat. Pengangkatan ini ternyata juga disetujui oleh Mangkubumi. Demi melemahkan kekuasaan Jalil, Sultan melakukan manuver pada tanggal 26 Januari tahun 1859 dengan mengangkat Adipati Danuraja sebagai Kepala Sungai Banar dan Putera Danuraja, Tumenggung Jaya Negara, diangkat sebagai Kepala Sungai Tabalong kanan serta kiri. Pengangkatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan Mangkubumi sehingga bertentangan dengan aturan yang telah disepakati. Akibatnya, ketetapan ini terpaksa dibatalkan dan Danuraja kembali ke Banjarmasin. Dengan demikian, kini di seluruh kawasan Benua Lima tidak ada lagi pemimpin yang diangkat atau berpihak kepada Sultan. Dengan kata lain, kekuasaan Sultan di Benua Lima tamat riwayatnya. Menjelang permulaan Maret tahun 1859, kawasan Para, Belimbing, Balangan, dan Tabalong juga telah mengakui kekuasaan Jalil yang merupakan wakil Mangkubumi. Pangeran Hidayat dengan cerdik telah mengalihkan sentimen anti Danuraja kepada Sultan. Perang Banjar dan akhir Kesultanan Banjar.
Pada tanggal 3 Februari tahun 1859, Belanda mengirimkan kapal perang Arjun dari Batavia kerana ditemukannya surat rahsia di Sintang yang memanggil pulang orang-orang Banjar di sana agar ikut serta dalam pemberontakan melawan Belanda. Tetapi residen Belanda yang berada di Banjarmasin memulangkan kembali kapal perang tersebut kerana merasa bahawa hasutan dalam surat rahsia itu tidak perlu dikhawatirkan. Residen gagal membaca eskalasi politik di Banjar sehingga mengeluarkan instruksi semacam itu. Perkembangan penting lain yang terjadi hampir bersamaan dengan peristiwa ini adalah penyerahan hak waris kerajaan oleh Nyai Ratu Komala Sari kepada Pangeran Hidayat. Namun, peristiwa ini sampai juga ke telinga Sultan melalui kaki tangannya, Kiai Gangga Suta. Menurut informasi yang disampaikan kepada Sultan, Nyai Ratu Komala Sari beserta 3 orang anaknya telah menyerahkan seluruh kerajaan Banjar kepada Pangeran Hidayat yang saat itu menjabat sebagai Mangkubumi. Setelah menerima surat pelimpahan itu, Pangeran Hidayat mengadakan sidang dengan mengundang para pangeran beserta pembesar kerajaan, seperti Pangeran Surya Mataram dan Pangeran Wiryakusuma. Dibicarakan pula masalah Benua Lima. Mangkubumi menitahkan Pangeran Surya Mataram membantu dan melindungi Jalil bila yang bersangkutan hendak ditangkap oleh Belanda. Mangkubumi mempersenjatai Jalil dengan mengirimkan beberapa pucuk senapan dan meriam ke Amuntai. Sultan dan residen Belanda menganggap hal ini sebagai provokasi atau persiapan pemberontakan. Oleh karenanya, mereka bertolak ke Martapura guna memeriksa kebenaran berita tersebut. Dukungan masyarakat Banjar kepada Sultan telah pudar kerana begitu tiba di ibu kota sambutan rakyat dingin-dingin saja. Pangeran Hidayat kini diakui oleh rakyat sebagai Raja Banjar. Kendati demikian, saat berbicara dengan Mangkubumi, residen tidak menanyakan hal ini dan hanya membahas seputar siapakah yang mengirimkan surat rahsia kepada warga Banjar di Sintang. Selanjutnya timbul suatu gerakan rakyat di Sungai Muning, Benua Ampat, yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Pangeran Antasari yang sebelumnya kurang dikenal dalam kancah perpolitikan Banjar. Pangeran Antasari sendiri adalah keturunan Sultan Kuning yang memperoleh sedikit tanah lungguh di Muara Mangkau hingga Wilah. Sebelum pecahnya gerakan yang kelak meluas menjadi Perang Banjar ini, tidak ada yang menonjol dalam diri Pangeran Antasari sehingga riwayat hidupnya semasa muda tidak banyak diketahui. Apalagi saat itu, ia telah berusia kurang lebih 50 tahun. Peristiwa menarik yang mendahului pecahnya pergolakan di Muning berawal dari seorang wanita bernama Saranti, Puteri Aling, petani buta dari Kumbanjau. Suatu kali, Saranti mengaku kerasukan roh halus seraya menyatakan bahawa dirinya adalah penitisan Puteri Junjung Buih, salah seorang leluhur Raja-Raja Banjar, dan minta dinikahkan dengan seseorang bernama Dulasha, yang menurutnya merupakan penitisan Pangeran Suryanata, Raja pertama Kerajaan Banjar. Ayahnya menuruti kemahuan anaknya ini dan menikahkan keduanya. Saranti lalu memberikan gelar pada kaum kerabatnya. Ayahnya, Aling, diberi gelar Panembahan, Nuriman, kakak perempuannya, diberi gelar Ratu Keramat, suami Nuriman digelari Khalifah Rasul, kakak laki-lakinya, Sambang, diberi gelar Sultan Kuning,
dan kerabatnya yang lain bernama Usang diberi gelar Kindu Mui. Meskipun demikian, Dullah Shah merasa tidak sepakat dengan pendirian isterinya ini sehingga mereka akhirnya bercerai. Sultan mendengar juga mengenai perihal ini, tetapi merasa tak perlu mengkhawatirkannya. Pada tanggal 20 Maret tahun 1859, berita tentang makar ini sampai ke telinga residen yang memerintahkan Mangkubumi memeriksa kebenarannya. Pangeran Hidayat mengutus 2 orang, yakni Pangeran Jantara Kusuma dan Pangeran Sharif Umar untuk mencari keterangan di daerah Muning. Berdasarkan informasi yang mereka terima, antara Panembahan Aling dan Pangeran Antasari telah terjadi pertemuan rahsia, bahkan Saranti dinikahkan dengan putera Pangeran Antasari, Pangeran Muhammad Said. Dengan demikian, Aling dan keluarganya kini masuk dalam keluarga Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari selanjutnya pulang ke Mangkau guna menantikan kedatangan 1,000 orang Laskar Muning dan berniat menyerang tambang batu bara Belanda di Pengaron. Perkembangan selanjutnya menjadi simpang siur. Menurut laporan Kepala Tambang Batu Bara Pengaron kepada residen tertanggal tanggal 26 Maret tahun 1859, di Muning dan Gunung Pematon telah berkumpul kurang lebih 4,000 orang. Mereka bersiap mengangkat Raja Banjarmasin yang baru pada tanggal 17 April tahun 1859. Menurut kepala tambang ini, Pangeran Antasari sendiri belum bergerak dari Muning. Residen kemudian menyarankan kepada Sultan agar berpindah ke Martapura agar mengetahui segenap kondisi yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Sementara itu, adik Sultan bernama Pangeran Adipati Arya Kesuma mengajukan surat permohonan bantuan kepada residen Belanda tertanggal 4 April tahun 1859. Kerana mendapat kabar dari Kiai Gangga Suta bahawa tambang batu bara di Pengaron akan diserbu oleh Pangeran Antasari beserta 3,000 orang pengikutnya. Apabila tambang tersebut jatuh, serangan akan dilanjutkan ke Martapura. Residen belum mengabulkan permohonan ini dan hanya mengusulkan agar Sultan kembali ke Banjarmasin bila keselamatan jiwanya di Martapura terancam. Keadaan bertambah genting ketika Jalil yang telah dianugerahi gelar Kiai Adipati Anom Dinding Raja oleh Mangkubumi melakukan blokade terhadap benua lima agar bahan pangan tidak masuk ke Banjarmasin, tempat kedudukan Sultan dan Belanda. Pangeran Antasari juga mengusir pemungut-pemungut pajak Sultan dan menarik cukai atas nama Mangkubumi. Hingga saat itu, hubungan rahsia antara Pangeran Hidayat dan tokoh lain seperti Pangeran Aminullah dengan kaum pemberontak belum terungkap. Mereka berdua masih dianggap setia kepada Belanda. Akhirnya, pergolakan benar-benar pecah pada tanggal 28 April tahun 1859 dengan diserangnya tambang batu bara di Pengaron dan pusat penyebaran agama Kristen di Pulau Petak. Selain itu, kaum pemberontak menyerang tambang batu bara di Gunung Jabok dan Kalangan serta menduduki benteng Tabaniau dan Martapura. Belanda mendatangkan pasukan ke Banjar guna menduduki kembali Martapura dan Pengaron. Ekspedisi militer pertama Belanda gagal merebut Martapura, tetapi upaya keduanya pada tanggal 11 Juni tahun 1859 berhasil.
Belanda dapat menduduki ibu kota Banjar tersebut dengan mudah dan tanpa perlawanan apa-apa. Pangeran Hidayat menyambut pasukan ekspedisi Belanda dan menyatakan bahawa kerajaan Banjar tetap setia dengan kontrak politik pada tahun 1826. Setelah seminggu menduduki Martapura, Belanda mendapatkan bukti keterlibatan Pangeran Aminullah dalam pemberontakan ini dan kerjasamanya dengan Pangeran Antasari. Namun, hingga sejauh ini bukti keterkaitan Pangeran Hidayat dengan kaum pemberontak belum terbongkar. Belanda sebenarnya hendak mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Sultan demi menenteramkan rakyat. Kolonel Andresen selaku wakil pemerintah Belanda yang berkuasa penuh mengirim utusan, menawarkan jabatan Sultan kepada Pangeran Hidayat. Namun, upaya ini gagal kerana saat utusan itu menunjukkan surat-surat rahsia Pangeran Aminullah, Pangeran Hidayat menjadi ketakutan terlebih dahulu dan menyangka bahawa dirinya akan dituduh terlibat dalam pemberontakan. Akibatnya, ia melarikan diri dari Martapura menuju Martagiri dan setelah itu ke Amuntai. Pangeran Hidayat diangkat sebagai Sultan oleh rakyat Amuntai dengan gelar Sultan Hidayatullah Halilillah. Selanjutnya, Amuntai diganti namanya menjadi Martapura baru dan menjadi pusat kerajaan Banjar. Guna meredam pergolakan, Belanda menurunkan Sultan Tamjidullah kedua dari takhtanya dan mengasingkannya ke Bogor. Sultan sendiri tidak keberatan dengan hal ini kerana hidupnya dijamin oleh Belanda. Pemerintahan untuk sementara dipegang oleh Pangeran Surya Mataram dan Pangeran Tambak Hanya. Dengan turun takhtanya Sultan Tamjidullah kedua, terbuka peluang bagi Pangeran Hidayat menaiki singgasana Banjar. Namun, ia menolak bujukan Belanda tersebut. Politik damai yang dicanangkan Kolonel Andresen gagal sehingga ditempuh strategi kekerasan. Ia dipecat dari jabatannya sebagai Mangkubumi dan rakyat diperintahkan tidak lagi mentaati perintahnya. Oleh kerana kekosongan jabatan Sultan dan Mangkubumi, Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar pada tanggal 11 Juni tahun 1860 sehingga mengakhiri riwayat kerajaan yang telah berlangsung kurang lebih 300 tahun tersebut. Wilayah Banjar selanjutnya diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda.